karena kita berada di bulan suci Ramadan. Di dalam agama kita ada sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui. Kaidah itu berbunyi kurang lebih: syaraful ibadah bi syarafil waqti wal makan. Kemuliaan sebuah ibadah itu bergantung dengan tempat dan waktunya. Sholat zuhur di kantor berapa rakaat? Hah? Di masjid? 4. Di atap berapa? Di Masjidil Haram? Sama nggak rakaatnya? Sama nggak? Pahalanya? Pahalanya? Kenapa? Beda tempat. Beda tempat. Rakaatnya sama, takbirnya sama, sujudnya sama. Beda tempat, beda urusan. Ini kalau kita bicara soal tempat. Nah sekarang soal waktu. Kira-kira sama nggak? Kalau kita sholat zuhur berjamaah di bulan Syaban dengan bulan Ramadan? Sama nggak? Rokaatnya sama? Pahalanya? Beda. Jadi begini, kurang lebih kajian kita dirumuskan dengan satu kalimat aja. Kalau mau menghabiskan uang, habiskanlah di bulan Ramadan. Jadi orang yang keluar uang lebih banyak di bulan Syawal untuk dia keluarkan di jalan Allah, atau dia dermakan atau dia infakkan bukan di bulan Ramadan, itu orang yang rugi. Sebab definisi orang rugi itu gini, bukan dia kehilangan sesuatu yang dimiliki, tidak bisa mendapatkan sesuatu yang seharusnya didapatkan, itu juga rugi. Buya Hamka di dalam tasawuf modern ya, beliau itu pernah bercerita, dan cerita ini saya modifikasi sedikit. Jadi ada seorang raja, raja itu bilang sama prajurit ini, Pak, nanti kalian akan melewati sebuah sungai. Ketika kaki kalian menginjak kerikil, ambil. Mana kerikil kalian injak, kalian ambil. Golongan pertama lewat, gak ambil apa-apa, pikirnya ya cuma kerikil. Dia meremehkan perintah raja. Golongan kedua dia ambil tapi sedikit. Golongan ketiga dia ambil, semuanya dia ambil, tapi kantongnya bolong. Nah, ya. Yang terakhir dia bawa kantong yang besar, kantong yang kuat, setiap dia ikat dia ambil. Dipanggil sama raja. Golongan pertama, buka tasnya, kosong raja. Ini orang gak mendengarkan perintah raja nih. Golongan kedua, ya sedikit-sedikit aja, cuma dapat 3 batu, 4 batu, padahal ratusan langkah itu dia lakukan. Golongan ketiga, kantongnya bolong, nggak dapat apa-apa. Golongan terakhir disuruh pecahin batunya, ternyata batunya isinya berlian. Begitu juga ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini, kayaknya nggak ada beda sama bulan lain. Ketahuannya nanti kalau antum sudah nggak ada. Nah sekarang kita bicara dari perspektif dalil. Nabi SAW mengatakan Sayyidu syuhuri Ramadan, tuan dari semua bulan itu Ramadan. CEO, bos, pimpinan perusahaan. Ini kita kan banyak orang kantor. Mohon maaf nih, kita sama satpam hormat nggak? Hormat. Sama office boy, sama HRD. Tapi kalau sama pimpinan perusahaan, apakah sama? Apakah sama? Sama teman kantor apakah sama? Enggak. Syawal mulia nggak? Mulia. Ada hari Idul puasa 6 hari bulan Syawal. Dzulhijjah mulia nggak? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ibadah nggak bisa dikalahkan kecuali orang berjihad di Allah. Ada hari Arafah, Yaumul Hajjil Akbar. Ada Idul Adha, hari tasyrik di mana kita haram makan minum, haram untuk berpuasa, diwajibkan makan minum. Nanti datang lagi bulan Muharram, ada hari Tasu'a dengan Asyura. Yang puasa Tasu'a Asyura tahun kemarin dosanya diampuni, tahun depan diampuni. Datang lagi bulan Rajab. Di bulan Rajab ada Isra wal Mi'raj. Bulan Syaban ada Nisfu. Perintah sholawat turunnya di bulan Syaban. Tapi kalau kita bicara soal Ramadan, Syawal sampai Syaban itu ibaratnya anak, Ramadan itu bapaknya. Jadi gravitasinya beda. Kenapa? Karena Allah yang memutuskan begitu. Nabi mengatakan Sayyidu syuhuri Ramadan. Kenapa? Sebabnya 5. 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman
beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah wajibkan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nabi juga mengatakan kemudian Islam wala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, dari 5 perkara. Wa dzakara fiha shaum Ramadan, disebutkan salah satunya adalah puasa Ramadan. Yang kedua, nuzulul Qur'ani fi. Al-Qur'an turun di bulan suci Ramadan. Dalam Musnad Imam Ahmad, yang turun di bulan suci Ramadan itu bukan cuma Quran. Malam pertama antum sholat tarawih, kata Rasulullah, itu turun kitab sucinya Nabi Ibrahim, namanya Suhuf Ibrahim. Malam ke-6 itu turun Tauratnya Nabi Musa alaihi salam. Malam ke-13 turun Injil Nabi Isa alaihi salam. Di bulan suci Ramadan setiap malam malaikat Jibril berjumpa Rasulullah. Kenapa? Bermudarasatul Quran. Malaikat Jibril baca Quran, Nabi Muhammad nyimak. Selesai malaikat Jibril, gantian Nabi Muhammad baca, malaikat Jibril nyimak. Itu 30 hari full di bulan suci Ramadan menurut sebagian riwayat. Artinya bulan ini bukan bulan sembarangan. Yang ketiga Nabi mengatakan begini, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau Ramadan datang, pintu surga dibuka. Maksud pintu surga dibuka, ibadah dikasih pahala gampang. Orang yang gak punya bekal masuk surga, begitu masuk bulan Ramadan, kesempatannya terbuka. Kayak pintu masjid dibuka nih sekarang. Ini ular kalajengking kalau mau masuk, masuk aja. Kenapa? Pintunya dibuka. Masuk bulan Ramadan, itu kesempatan orang masuk surga dipermudah sama Allah. Makanya kata Nabi gini, orang yang ngasih makan buka puasa buat takjil dulu, dia mendapatkan pahala orang yang puasa. Kalau ngasih makan sampai kenyang, dosanya diampuni. Dan tolong catat, ini termasuk yang masak, termasuk yang bungkus, termasuk yang bagiin. Jadi kalau sekarang ini saya kasih takjil dari Pak Yoni keliling sampai belakang 100 tangan, itu 100 tangan dapat pahala yang paling belakang. Sedernawan itu Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Maka rugi besar, apalagi nanti ada malam namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa detik? 2,5 miliar. 2,5 miliar 600, 2 miliar 560 juta sekian detik. Kata kuncinya lebih dari itu. Nah sekarang kita ambil satuan itu deh, 2,5 miliar. Ada orang di bulan suci Ramadan kasih takjil 1 orang, berarti sama dengan dia ngasih lebih banyak 2,5 miliar orang. Kira-kira butuh berapa puluh tahun kita hidup sehingga kita itu berpuasa sampai 2,5 miliar kali. Butuh berapa ribu tahun kita itu, dan itu bisa kita peroleh dengan semata-mata ngasih takjil. Semata-mata kita kasih minum, semata-mata kasih kurma, semata-mata kita ngasih, tapi ada yang milihnya apa? Gak puasa. Ada yang milih apa? Makan. Makanya kalau kita pengen cerdas, orang masuk bulan Ramadan itu harus prepare apa? Prepare duit. Dia harus nukrin, dia punya duit. Kenapa? Ini harus cerdas. Mau dapat surga, ya harta harus dikeluarkan. Ini mau masuk surga, pelit, nggak bisa. Karena surga sama pelit ini 2 kosakata yang nggak bakal ketemu sampai kiamat. Orang sholat, puasa, zakat, pelit, bin medit, bin koret, bin kikir, bin butun kasiran. Apalagi itu? Bakhil, ya. Gak akan masuk surga kata Nabi. Lain pun jangan bakhil. Orang pelit gak bakal masuk surga. Dia harus kumpulin duit dulu dari bulan Syawal. Target, tukerin duitnya ke bank. Biasa di Jumat itu bank baru kasih. Kita kalau misalkan tukar, misalkan punya uang 100 juta, kalau 100 juta nggak usah ditukar lah. Ya, kalau 10 juta tukar, 5 juta tukar, 3 juta tukar. Duit saya nggak sebanyak itu. Kamu punya duit berapa? Punya duit 60.000. Oh, gampang. Tiap malam ketika dia mau sholat taraweh, dia masuk
Begitu dapat Lailatul Qadar, coba bayangkan, gara-gara 2000 perak gak jadi masuk neraka ke orang. Jadi pilihan, Allah sudah bilang lewat lisan nabinya, pintu surga dibuka, kamu mau masuk, sedekah. Makanya Nabi SAW ajwad mayakun firman wa kana ajwad min rihil mursalat. Nabi itu saking dia SAW, beliau itu sangat dermawan, itu lebih dermawan daripada angin yang berembus. Kita kalau lagi kepanasan tiba-tiba tiup angin, kita nggak pernah bayar, kita nggak pernah minta, tuh angin tiba-tiba datang. Nah itu terjadinya kapan? Di bulan suci Ramadan. Makanya nanti kalau misalkan buka puasa, ya di sini ada kan buka puasa bersama kan? Nah duduk, jangan langsung Allah malaka suntu. Ente tukeran dulu buka puasanya Mas Hampi. Bangga? Nih, ini buka puasa Pak Yoni, Pak. Ini buka puasa saya hadiahnya ke Pak Yoni bukannya pakai. Terus Pak Yoni hadiahin saya sehari, akhirnya dapat 2 kali jatah buka puasa, dapat 2 kali pahala orang puasa. Apalagi kalau pas Lailatul Qadar, apalagi kalau orang volunteer, saya yang mau bagiin takjil 100 orang, pas dapat Lailatul Qadar. Saya tanya mau masuk surga nggak? Ya udah tinggi. Jadi nggak ada alasan lagi di hadapan Allah itu. Kamu udah saya gampangin nih. Di malam Lailatul Qadar, kamu tinggal cari 1 of 30, 1 dari 30 pasti nanti kamu dapat. Jadi uang 60.000 perak itu setiap malam 2.000 pas kedapatan malam Lailatul Qadar. Makanya yang punya baju lebih keluarin. Sekarang waktunya ngosongin lemari, waktunya ngosongin rak sepatu, waktunya ngosongin koleksi kosongin semuanya. Saya punya teman, dia 2 tahun yang lalu ngasih saya segini. Berapa ya? 2 miliar buat bikin majelis. Tuh, ngasih kemana? 2 M. Ya, bajunya tahu di apanya, di klosetnya cuma berapa tuh? 3 helai. Kita yang nggak punya 2 M bajunya numpuk. Ini, masya Allah ya. Temu mas saya nanya, Habib mau apa? Itu ditanya. 2 M. Ini tanah di bangunan. Enak nggak? Enak nggak? Alhamdulillah. Mau gitu? Ada banyak yang baca sholawat di malam hari Ramadan. Karena itu kejadiannya persis Ramadan. Jadi malam-malam saya dan itu ada pancingannya duit. Ente keliling, ente kasih orang terus ente doain, yang ente kasih ente doain. Pak saya doain, ente kaya, ente haji, ente umroh. Jangan ente minta doakan dia. Ente kasih ente doain. Saya kumpulin murid saya 14 orang. Bantuin saya baca sholawat biar kita bisa di tanah deh, biar gak sempit. Udah akhirnya pada baca sholawat semalam tuh 400 namanya sholawat mohon uang. Sholawatnya Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Simbol sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu 400 kali pada sholat isya. Baca jangan pernah putus. Itu orang yang dawamkan itu insya Allah di depan rumahnya seperti punya pohon duit. Gak percaya kan? Gak percaya ya udah gitu kan. Ente semua bukan saya. Kalau saya udah selesai Bang Amalin. Alhamdulillah. Lagian kalau misalkan nggak dibayar sekarang, itu nanti bayarannya jauh lebih besar di sisi Allah. Kenapa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang ngasih uang di bulan Ramadan itu biasanya nambah, nggak bakalan kurang. Nah, mekanisme orang nuker duit juga harus hati-hati. Kalau dari bank kita nuker duit itu masih memenuhi kaidah syariat, utama filanak dan namanya barang ribawi itu kalau sama uang dengan uang itu jumlahnya harus sama dan kontan. Jadi kalau kita nuker di samping jalan biasa ada upahnya 10.000 itu haram riba. Cara kita ngakalinya bawa tisu. Bang, ini tisu saya hadirin ke abang, 5 ya. Ini saya punya uang 100.000, saya mau beli tisu ini harga 10.000.
ibu abang balikin ke saya 90.000, pecahan uang 2.000 atau 5.000 itu baru halal. Karena akadnya sudah jual riba barang. Ini namanya al-hilatu fil fiqh, berkilah di dalam ilmu fikih. Maka kita lihat sedekah ini fadilahnya sangat luar biasa. Nah, orang pengen juara tinju, latihan tinju. Pengen juara kaya, latihan kaya gimana? Minta apa ngasih? Ngasih. Latihan kaya ngasih. Latihan kaya nggak ada minta. Keluarin semuanya. Keluarin. Nah, kadang jadi ustadz ini ya, belajarnya di Mesir, di Yaman, di Sudan, ya kan, belajarnya fikih, usul fikih, ilmu hadis, pulang-pulang disuruhnya apa? Ngobatin orang sakit, ngilangin jin, sama yang ketiga jangan lupa bayarnya utang. Itu tugas Habib sama Ustaz tuh, yang ketiga tuh bayarin utang, ya enggak? Nah itu juga bisa tuh, ya kita kasih amalan dan itu beneran. Orang-orang murid-murid saya punya utang segala macam, saya kasih tuh amalan Ramadan, sedekah apa yang kamu bisa. Baca sholawat 400 kali pada Isya, kumpulin keluarga kamu, telan hidup. Semua keadaannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak kaleng-kaleng saudara. Kalau kita betul-betul berjuang di jalan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang kita tidak sangka. Kadang pada saat kita sangat membutuhkan itu justru kita lagi pengen-pengennya ngapain gitu. Tiba-tiba ada orang minta. Pada saat itu kita kasih, makanya kita harus latihan kaya, jangan latihan miskin. Tahu latihan miskin gimana? Diminta, nggak mau ngasih. Nah zaman sekarang tuh zamannya flexing, ya. Kalau makan di mana, makan di all you can eat apa, di posting, ini di posting. Begitu dimintain teman-temannya, gue boleh ikut nggak dijawab oleh Ustaz. Ya, nah begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang selalu memberi, beliau orang yang selalu memikirkan gimana caranya, apalagi bulan Ramadan. Nah ini saya yakin bahwa Bapak sekarang ini sudah mulai mikir, kira-kira saya mau ngasih takjil apa, kira-kira saya mau ngasih buka puasa apa, kira-kira saya mau ngasih uang berapa, ini alokasinya berapa. Masya Allah Pak, itu nanti kita yang mau diadab sama malaikat yang ngelakuin sedekahnya, lihat surat Al-Baqarah dimulainya alif lam mim dzalikal kitabul hudalil alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kita ingin beriman, sholat, sedekah, infak. Jadi infak kita itu urusannya bukan sama manusia, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi teman saya itu, dia setiap hari sedekahnya 100 juta setiap hari. Ada lagi teman saya, tahu Bapak, ada lagi teman saya ya, yang di bawah itu ada yang ketahuan ya, yang ketahuan tiap hari sedekahnya 10 juta. Ada lagi yang setiap hari 20 juta. Saya perhatiin gak miskin-miskin tuh orang. Halo? Ya. Saya perhatiin gak miskin. Tambah kaya dia. Tambah kaya. Duitnya tambah banyak. Namanya kita narik ATM dari langit, modelnya caranya begitu. Idfa amalan awalan, sumata tulisannya. Ente bayar di depan, nanti di belakang. Jangan model kita makan di warung Padang. Makan warung Padang, makan dulu baru bayar dulu sama kita. Bayar. Ini banyak kesempatan sekarang. Segini banyak orang, ya Allah. Ya. Kita keluar malam-malam, ajak anak, ajak istri, kumpulin uang 5 ribuan tuh. Kasih satu orang, kasih. Saya doain dia kaya, ini, ya Allah Pak. Ini yang saya ceritain sebagian doang ya Pak. Ini yang saya ceritain tadi orang ngasih 2M itu sebagian doa. Jadi bismillah. Orang baca sholawat, banyak sedekah. Teman saya dia pengen di rumah tuh, gak sanggup, datang ke rumah. Yuk kita baca sholawat 400. Ente punya duit berapa? Cari orang luar, ente sedekahin. Kaki kirinya baru keluar dari rumah saya ditelepon sama orang Pak. Dari 200 orang yang ajukan kredit yang terlepas dari hukumnya itu urusan masing-masing, tapi dia dapat itu kesempatan punya rumah sama keluarga.
Nah ini hanya sedikit dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kalau kita banyak sedekah di dalam Al-Qur'an, ayat tentang sholat, tentang puasa yang disebutkan itu tidak lebih dari sekitar 65 ayat. Tapi kalau urusannya sedekah, infak, zakat, memberi itu gak kurang dari 115 ayat. Maknanya apa? Ibadah dan kesolehan sosial itu tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang personal. Ibadah kita seperti sholat itu personal urusan. Tapi kalau masih makan orang, masih makan keluarga, nah siapa yang paling penting untuk kita kasih? Pertama adalah orang tua. Saya nggak pernah melihat ada orang memperlakukan emak sama bapaknya seperti raja terus dia hidupnya susah orangnya. Makanya kata guru-guru saya di Mesir begini, man asya tahta qadami ummihi asya sayyidan fawqa ru'usi qaumi. Orang yang rela hidup di bawah telapak kaki ibunya, diinjak-injak sama ibunya, kepalanya di bawah, kaki ibunya di atas, itu nanti dia hidupnya di atas kepala kaumnya. Ini ibu ini nomor satu. Saya punya teman lagi, gubernur Kalsel. Dia nih Pak, kalau sama ibunya sama bapaknya kemana aja ketemu, pasti dia cium tangan, cium kakinya. Royalnya luar biasa kalau semua orang tua. Maka cara kita kalau pengen hidupnya lebih baik, bilang sama istri, nih mungkin kita rezekinya seret gara-gara kita melantarin orang tua. Ini kadang-kadang anak lebih royal sama bininya, mohon maaf ya, daripada sama orang tuanya. Terus pengen rezekinya nggak seret, hehat, nggak mungkin. Yang ada itu istidroj. Kalau ente masih punya, ini pesan Quran nih, kalau ente masih punya emak, abah sama umi, udah ente fokus sama abah sama umi ente dulu. Jangan fokus sama yang lain. Nanti nyesel kalau orang tua kita udah nggak ada. Kalau abah kita udah meninggal, umi kita udah meninggal, itu harus kita urusin baik-baik. Infak yang paling utama itu kepada kedua orang tua. Nah kita hidup zaman, kadang sama teman royal, sama orang tua nggak dua sama saudara itu yang paling utama. Kadang-kadang kita baik sama teman, tapi sama saudara kandung enggak. Saudara kandung lebih utama kita sedekahi. Kenapa? Ada unsur menyambung tali silaturahim itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, sedekah ke masjid, sedekah ke majelis ilmu, sedekah sama orang alim. Kalau anak nggak usah, alhamdulillah, buat masjid. Itu kalau antum mau masuk surga cepat, tuh buat masjid tiap bulan antum santunin. Imam masjid, muadzin antum santunin. Beras berapa sebulan? Makan sebulan berapa? Saya kalau sarapan kayaknya habisnya sebulan 300.000. Ya udah nggak apa-apa, saya 300.000 kasih sarapan. Tiap dia adzan manggil orang sholat, antum dapat pahalanya. Tiap dia qomat manggil orang sholat, antum dapat pahalanya. Tiap dia imam, antum dapat pahalanya. Makanya kata Imam Suyuti, memberi kepada orang alim itu 800 kali lipat lebih utama daripada memberi kepada orang yang tidak alim. Kenapa? Karena alim ya'rif kaifa yatasarraf 'ala amwalihi. Karena orang alim itu tahu bagaimana cara dia mentasarrufkan. Tapi hati-hati, jangan tertipu sama penampilan. Karena di zaman sekarang kata Nabi saja bulan puasa setan dibelenggu, tapi buktinya masih banyak yang berbuat dosa karena ada setan dari kalangan manusia. Jadi ada cerita gini, seekor burung dia melihat ada sebuah telaga, dia mau minum di situ nggak jadi karena ada anak-anak kecil. Dia berpikir nanti kalau saya turun saya bakal ditipu sama anak kecil itu. Anda tahu setelah anak kecil itu pergi datang orang dengan baju yang putih, jenggotnya panjang. Kemudian burung itu berpikir kalau saya turun saya nggak mungkin diapa-apain. Akhirnya burung itu turun. Ternyata laki-laki berjenggot panjang itu dia melempar batu sampai buta mata si burung ini sebelah. Dia ngadu ke Nabi Sulaiman. Dipanggil sama Nabi Sulaiman, ditanya, wahai laki-laki, kamu ada hajat apa sama burung ini? Apakah kamu pengen makan dia? Ataukah dia ganggu kamu? Gak ada. Ya Nabi Allah Sulaiman, kalau begitu saya putuskan mata kamu saya cokel sebelah. Tahu gak kata burungnya apa? Gak perlu Nabi Sulaiman. Tolong hukumannya jangan nyokel mata. Apa hukumannya kamu minta? Suruh gunting, pangkas dia punya jenggot. Karena saya tidak tertipu dengan matanya, saya tertipu dengan
supaya tidak ada orang lagi tipu sama dia. Makanya jangan ya, jangan gampang kita nilai orang itu dari penampilan. Kadang-kadang setan dari kalangan manusia pakai peci putih, baju putih, sarung bu. Saya gini. Ya, nah itu kalau setan dari kalangan jin, kita baca ayat kursi enggak. Kalau setan dari kalangan manusia, kadang dia ngajarin kita baca ayat kursi. Hati-hati. Maka kita proyeksikan, kita masih punya sekitar 27 hari Pak. Yuk, berapa banyak yang mau kita kasih takjil? Berapa banyak yang mau kita kasih makanan kenyang? Berapa banyak anak yatim yang mau kita nafkahi? Berapa banyak janda? Janda ini jangan milih-milih. Kalau jandanya muda, cakep aja lu sikat. Ya, meskipun halal nggak apa-apa, ya. Namanya janda asalkan halal, ya nggak? Ini zaman sekarang lagi kita kalau mau nikah lagi dialang-alangin, ya kan akhirnya terjadi banyak persinahan. Ini salah satunya kenapa syariat poligami itu diabaikan. Nah kadang-kadang yang poligami juga nggak adil. Akhirnya apa? Islam dianggap bukan sebagai solusi. Nah, kita kembali lagi nih, jangan pak poligami. Ya kalau pak poligami mau ujian apa? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena minta izin nggak akan pernah dikasih. Kalau saya begini, prinsip saya kalau diizinin tambah berani. Ya, akhirnya istri saya bilang, Bi, kalau Abi mau silakan aja. Saya tambah berani tuh. Ya, tapi kalau dilarang-larang tuh, wah, kita amalin tuh. Ada amalannya. Baca Rotibul Aqos 41 kali tuh. Jadi almarhum Al-Habib Muhammad Mahdi bin Syahab yang kemarin berwafat tuh alamat tuh. Beliau dari umroh, tahun wafat. Ada temennya tuh minta amalan. Anda susah banget pengen jual lagi, baca Rotibul Aqos 41 kali. Dia baru baca 11 kali, bininya turun. Abi mau yang mana? Disuruh pilih hari. Ya, itu salah satu amalan. Kan Anda bilang, amalan itu tergantung orang yang amalin. Nah, kita baca Yasin sama-sama baca ya, baca Yasin. Tapi masalah hati dengan keyakinan itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, sedekah yang paling utama adalah sedekah di Ramadan. Utama sedekah pun sudah pada tahu semuanya. Ayatnya sangat banyak sekali. Kelipatannya sudah nggak bisa dihitung lagi. Janji Allah itu nggak mungkin didustakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda akan dapat surga, Anda akan dapat ini, dapat ini. Banyak sekali dalilnya kalau saya sampaikan. Dan sedekah itu bisa menghalangi antum dari bala. Makanya kalau habis maksiat, salah satu cara untuk menghalangi murkanya Allah adalah dengan cara sedekah. Di zaman Nabi Sulaiman lagi nih, ada seorang laki-laki. Kerjanya apa? Nimbukin burung. Ini burung di atas mau diambil makanannya, ditimbukin sama dia. Walhasil ngadu sama Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, saya udah utus jin untuk tarik dia. Ternyata besoknya masih. Akhirnya burungnya datang lagi. Nabi Sulaiman katanya, oh sudah utus jin, dipanggil jinnya. Kenapa kalian nggak narik kakinya fulan ini? Ya Nabi Sulaiman, waktu kami mau tarik kaki orang ini, justru kami ditarik sama malaikat. Satu kami dilempar ke timur, satu dilempar ke barat. Tahu kenapa? Ini orang sebelum dia nimpuk, lempar, dia sedekah. Jangan ditiru, mau korupsi sedekah dulu. Ya, tapi emang kadang-kadang orang Indonesia begini dah. Yang model-model kayak gini ditiru dah. Ini dia. Ya, ini dia. Di zaman Nabi Musa lagi ada dua pasangan suami istri miskin. Suaminya bilang ke istrinya, Bang, Nabi Musa kalimullah ente minta sama Nabi Musa untuk minta supaya kita jadi orang kaya, didoain. Akhirnya kata Nabi Musa, kalian berdua ditakdirkan jadi orang kaya, tapi cuma setahun. Habis tahun kalian jadi orang yang paling melarat. Sanggup? Sanggup. Begitu malam pertama kaya, yang dipikiran dua orangnya apa? Berhubung kekayaan kita nggak terbatas, maka pintu rumah kita buka sebesar-besarnya. Siapa orang datang kita penuhi hajat. Setahun nggak miskin, 2 tahun nggak miskin, tambah kaya. Nabi Musa mulai bertanya-tanya, ini Allah nggak mungkin lupa. Tanya sama Nabi Sulaiman, tahu nggak jawabnya? Orang ini saya buka 1 pintu, dia buka 10.000. Saya malu tuh. Ciri orang kaya itu diminta nggak amalan orang.
Itu ciri orang yang bakal jadi orang kaya fi dunya wal akhirah. Berhubung wajah antum sudah lemes, sudah lemes juga ya. Ya, nggak usah ada yang nanya. Ya, sedekah itu bukan butuh tanya jawab. Sedekah itu butuh duit. Ya, jadi keluarin duit lah seberapa pun Anda punya. Ingat tuh, nanti kalau waktu bagi-bagi takjil tukeran sama sampingnya. Niatnya kita saling bagi, apalagi kalau misalkan datang ke takwa dia yang bagi 100 orang. Ini nggak modal duit tapi modal tenaga. Walhasil semoga kita semua dikasih hikmah barokah. Biar bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina dan Musdalifah. Kita lontar jumroh pulang Musa dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita bikin kontrakan pabrik sawah. Anak istri suami soleh dan soleha. Hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Amin Allahumma amin. Saya minta doa. Yang pertama, saya punya anak angkat ini. Beliau lagi lagi habis operasi kanker, sudah 3 tahun nggak bisa bangun. Namanya Muhammad Ali Fakri. Minta tolong didoakan semoga operasi berhasil dan bisa berjalan lagi. Kemudian yang baru wafat Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa. Itu beliau jamaahnya 1 stadion, ya, jamaahnya 1 stadion. Beliau wafat. Dan untuk kita semua yang sakit, keluarga kita, orang tua kita, semoga kita semua husnul khatimah. Ala hal ini amalan berbuat soleh pada Allah Rasul Fatimah dan Rasul Syekhulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ya ya Allah ya nasta'in wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Fa'afana karim, fa'afana rahim, irhamna ya rahimin, irhamna ya rahimin, irhamna ya rahimin. Subhanallahumma wa tahiyyatu bisalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu